Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau hidup ini adalah sebuah pertandingan, maka Tuhan mau supaya kita tampil jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Tuhan mau supaya kita dalam pertandingan kehidupan ini keluar sebagai pemenang. Nah, bagaimana kita bisa tampil jadi pemenang? Salah satu faktor penentunya adalah kita harus menjadi orang-orang yang hidup berlari dengan tujuan. Yang bertinju bukan sembarangan memukul, tapi kita tahu target dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, salah satu faktor penentu ternyata dalam kehidupan ini untuk kita tampil jadi pemenang adalah kita perlu menemukan tujuan-tujuan kita. Kita perlu berfokus kepada tujuan. Hidup yang tidak punya tujuan adalah hidup yang sia-sia akhirnya. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life berkata tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian, tetapi hidup yang tidak pernah tahu tujuan. Karena ketika kita gagal memahami tujuan, ketika kita gagal mengerti tujuan, ketika kita tidak berjalan ke arah tujuan-tujuan hidup kita, maka yang terjadi adalah kita jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena prinsipnya adalah tujuan akan menetapkan tanggung jawab. Waktu kita mengerti tujuan kita akan mengerti tanggung jawab kita. Contoh dalam kehidupan, waktu saudara dan saya mengerti tujuan pernikahan, maka kita akan membangun pernikahan yang sehat. Kita akan jadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam pernikahan kita. Karena kita tahu, kita mengerti tujuannya. Karena prinsipnya mengerti tujuan akan menolong kita untuk mengerti tanggung jawab. Waktu kita ngerti, waktu kita tahu tujuan daripada pernikahan kita akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kita akan jadi istri yang bertanggung jawab. Kita akan jadi orang tua yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ada banyak keluarga hancur hanya karena kita gagal memahami tujuan utama daripada pernikahan kita. Sama dalam kehidupan, dalam pelayanan. Ada banyak orang yang tidak mengerti tujuan pelayanan. Itu sebabnya kita gagal bertanggung jawab dalam pelayanan kita. Ada orang yang tidak mengerti tujuan dalam kehidupan. Itu sebabnya kita gagal bertanggung jawab dalam kehidupan. Ada orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti tujuan daripada kekristenan. Akibatnya yang terjadi kita jadi orang Kristen sih, tapi kita jadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudaraku penting sekali untuk kita memahami bahwa Tuhan punya tujuan buat kehidupan kita. Temukan tujuan saudara, dan tujuan kita Tuhan telah tetapkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena kita akan memerintah bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kalau saudara tahu tujuan ini, maka saudara akan jadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Bukan sekedar masuk gereja, bukan sekedar jadi Kristen, tapi akan jadi orang-orang yang mengambil tanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena tujuan kita jelas, kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karakter Kristus akan mulai tumbuh dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang-orang yang mengejar keserupaan dengan Kristus, karena kita tahu kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Berlarilah dengan tujuan. Jangan sampai kita jadi petinju yang sembarangan memukul. Jangan sampai kita jadi pelari yang tidak pernah tahu tujuan. Kesia-siaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan berkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami supaya kami jadi orang-orang yang mengerti tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Waktu Tuhan kasih kami pekerjaan, waktu kami bekerja, kami tahu tujuan kami bekerja. Waktu Tuhan percayakan keluarga dan pernikahan, kami tahu apa yang menjadi tujuan dari pernikahan dan keluarga kami. Sehingga kami jadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Tolong umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless you.